Perkenalkan, saya Yuliana Oktaviani, guru fisika SMA Negeri 1 Wedung, Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Rumah Belajar, sejak pertengahan Maret 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang menghadapi darurat COVID-19. Sahabat Rumah Belajar, media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran daring kali ini adalah WhatsApp Group, Schoology.com, dan Rumah Belajar. Mari simak pembelajaran daring saya. Sahabat belajar, pembelajaran daring saya kali ini akan menggunakan metode problem-based learning. Sahabat belajar, kelas Maya saya awali dengan menyapa anak-anak, kemudian mengabsen anak-anak, kemudian saya akan menginstruksikan kepada anak-anak untuk membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Setelah itu mereka membentuk WhatsApp group. Setiap kelompok kecil akan saya berikan tugas, yaitu membaca, mempelajari, dan menyimak artikel dampak pemanasan global, kemudian artikel dunia darurat iklim, serta video yang ada di link YouTube tentang akibat pemanasan global. Nah, setelah mereka melakukan hal-hal tersebut, tugas mereka adalah menemukan permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan ini harus mereka catat yang nantinya akan dijadikan sebagai permasalahan kelompok. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Yaitu tugas untuk mencari informasi, mencari data atas jawaban permasalahan yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Adapun setiap siswa akan berbeda tugas, yaitu sebagian siswa akan mengakses konten sumber belajar, sebagian siswa yang lain akan mengakses konten web pada rumah belajar, siswa yang lain akan mengakses YouTube. Jadi link rumah belajar sudah saya tambahkan ke website schoology.com. Kemudian link ini tinggal diklik saja. Nah, dengan sendirinya website sumber belajar akan masuk ke schoology.com. Nah, seperti ini. Hal ini merupakan kelebihan dari website rumah belajar. Mereka bisa ditambahkan, bisa di-link ke website-website yang menyelenggarakan kelas-kelas digital, kelas-kelas Maya. Nah, seperti ini. Jadi anak yang bertugas untuk mencari di konten sumber belajar, mereka tinggal mencari, ketikkan di sini tentang pemanasan global. Nah, mereka harus mencari pada konten. Kemudian untuk siswa yang tugasnya mencari pada web, maka tinggal diklik website. Oke. Setelah tugas masing-masing siswa selesai, masing-masing siswa yang mendapat tugas sudah mendapatkan jawabannya, maka kewajiban mereka selanjutnya adalah mendiskusikan kembali jawaban-jawaban yang telah mereka dapatkan dengan anggota kelompok mereka. Mereka akan berdiskusi lewat WhatsApp grup kecil mereka, kemudian akan saya bimbing, saya arahkan. Hal ini merupakan langkah saya dalam membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian, setelah proses diskusi selesai, mereka akan membuat resume atau rangkuman yang berisi seluruh permasalahan dan jawaban yang telah mereka temukan. Hal ini sebagai langkah dalam menyajikan hasil karya. Hasil resume kelompok kecil akan diupload di schoology.com, kemudian akan didiskusikan pada forum kelas, forum yang lebih besar lagi. Setiap kelompok kecil akan menunjukkan permasalahan dan jawaban mereka. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi dan saling memberi masukan. Begitu seterusnya. Menarik kesimpulan bersama-sama. Jadi dari pembelajaran yang telah mereka lakukan, kesimpulan apa yang
bisa diambil. Oke, sebagai konfirmasi mengerjakan tesnya, tes akan berisi 10 soal pilihan ganda. Demikianlah sahabat belajar, pembelajaran daring yang saya lakukan dengan bantuan Rumah Belajar Kemdikbud Pusdatin. Sahabat belajar, dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran, Rumah Belajar Pusdatin merupakan salah satu media yang bisa diandalkan. Fitur-fitur dalam rumah belajar sangat lengkap, mulai dari sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, sampai dengan bank soal. Penggunaannya pun sangat mudah dan bisa diakses siapa saja tanpa biaya. Dengan demikian, kita semua bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.